Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar cara untuk membuat prasyarat ya. Jadi agar mahasiswa kita bisa melaksanakan pembelajaran secara terstruktur, tidak seenaknya sendiri, sehingga pemahaman yang didapatkan juga akan lebih komprehensif. Jadi kita di e-learning ini bisa membuat eh, salah satu atau beberapa eh, tugas atau misalnya ujian atau aktivitas yang lain menjadi prasyarat untuk mengakses aktivitas selanjutnya. Di sini saya contohkan, di sini pada topik pertama di kelas saya, di mata kuliah saya, sini saya memiliki tugas satu. Nah, tugas ini akan saya jadikan prasyarat untuk membuka topik kedua, sehingga apabila mahasiswa belum mengerjakan tugas satu, maka dia tidak akan bisa membuka topik selanjutnya. Nah, ini bisa diterapkan bukan hanya pada assignment, tapi bisa diterapkan pada semua activities yang ada di sini. Jadi misalnya nanti kita bisa buat di quiz atau di forum atau di attendance dan lain sebagainya. Di sini saya contohkan di tugas assignment ya. Oke, caranya adalah setelah kita membuat assignment, nanti cara membuat assignmentnya akan saya tampilkan di akhir dari video ini. Pada assignment, di bawah di sini ada fitur activity completion. Ya, nah secara default tugas ini, assignment ini tidak dianggap sebagai sebuah aktivitas. Ya, maka ini harus kita ubah dulu menjadi dianggap sebagai aktivitas ketika kondisinya terpenuhi. Nah, kita bisa pilih di sini. Di sini secara default dia akan tampil student must submit. Jadi agar dianggap menyelesaikan aktivitas ini, mahasiswa harus mengirimkan tugasnya. Atau kalau Bapak Ibu menginginkan setelah dinilai baru bisa dianggap selesai, maka ini bisa dicentang. Ya. Nah, cuman di sini saya menginginkan yang penting dia sudah submit, sudah mengerjakan tugasnya, baru kemudian dia akan bisa membuka topik berikutnya. Ya, jadi sekali lagi, ketika membuat assignment, ya, kita membuat assignment di bagian bawah ada activity completion. Ya, Bapak Ibu pilih yang show activity as complete when condition are met. Oke, di sini silahkan Bapak Ibu centang kondisi apa yang diinginkan. Kemudian saya save and return to course. Oke, saya save kembali. Nah, pada topik berikutnya atau pada aktivitas selanjutnya, nah ini tidak hanya berlaku di topik tapi juga bisa di aktivitas ya. Di sini kita gunakan fitur restrict access. Ya, ini juga ada di semua aktivitas fitur ini. Nah, restrict access ini kita bisa pasang berdasarkan activity completion, yaitu tugas 1. Oke. Jadi untuk dapat mengakses topik 2, maka mahasiswa harus menyelesaikan tugas 1, must be complete. Save. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Not available unless activity tugas 1 is complete. Oke. Nah, selain menggunakan prasyarat aktivitas, kita juga bisa membuat prasyarat berdasarkan waktu. Misalnya, topik 2 ini baru bisa diakses sejak tanggal misalnya 1 September. Nah, biasanya ini saya gunakan untuk UTS ya. Jadi UTS kan kita punya jadwal tertentu ya. Jadi UTS-nya di sini saya pasang untuk UTS hanya bisa diakses mulai tanggal sekian. Nah, itu bisa. Semuanya settingnya ada di restrict access. Baik, Bapak Ibu, silahkan mengeksplor lebih lanjut. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup e-learning atau bisa mengirimkan email ke elearning@winmalang.ac.id. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.